kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Toto Samiarjo, SPD, selaku Ketua Komunitas Belajar Sekolah Sibar. Yang kami hormati Bapak Misbahul Khair, SPD, selaku narasumber dan peserta diseminasi PKG PJOK 2024, serta Bapak Ibu teman sejawat UPT Satuan Pendidikan SDN Golongan V2 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara berbagi praktik baik komunitas belajar sekolah, program sekolah berpihak padamu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kami, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menuntun kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan terang benar dan agama Islam. Bapak Ibu semua, izinkan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan. Yang kedua, pemaparan materi. Dan yang ketiga, penutup doa. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Ala hadhihi aqwala durniyatin sholihat wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Samiarjo, SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan praktik baik melalui komunitas belajar kita yang diberi saluran pendidikan berfungsi karena sahabat salam akan kita bersama-sama sallallahu alaihi wasallam kita akan bersama dari Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sekarang mengadakan praktik baik yang banyak karena ini merupakan pelaksanaan untuk malah dengan semangat UKM untuk ini pada mantel juga akan jalan yang super yang hebat kami juga ya. Harapan saya selaku ketua Kongres Sibar dan nanti kita secara rutin bergantian untuk mudah-mudahan agar semakin cerah, semakin cemerlang untuk sahabat bergantian. Sekian dari saya, tetap semangat dan untuk SD dan informasi kedua dalam kegiatan praktik baik ini dalam komunitas belajar dan kreatif yang mengatakan semangat dan semangat terus berkonsentrasi. Sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi dari Bapak Misbahul Khair, SPD, selaku narasumber dan peserta diseminasi PKG PJOK 2024. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam bahagia untuk kita semuanya. Guru-guru hebat, UPT Satuan Pendidikan SDN Golongan 2,
yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Sibar DPP Satuan Pendidikan SDN Komunitas 2, dan juga rekan-rekan sejawat, terus guru atau dewan guru DPP Satuan Pendidikan SDN Komunitas 2, dan juga tanpa staf DU ataupun tenaga pendidikan yang turut serta, juga guru mapel dari guru PAI dan guru PJK selaku rekan saya, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dan mengikuti kegiatan yang saya lakukan untuk memenuhi tugas daripada diseminasi PKK PJK tahun 2024. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ini. Ini adalah salah satu tugas akhir dari diseminasi PKK PJK 2024 yang alhamdulillah sudah saya lakukan kurang lebih 6 bulan, dan tak terasa ini merupakan tugas akhir dan akan kami presentasikan dalam komunitas belajar sekolah di Sibar yang diketuai langsung oleh Bapak Tontok Sangat SPD di UPT Satuan Pendidikan SDN Komunitas 2. Bapak salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang yang kita timur selama 5. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah saya Abdul Khair selaku guru PJK SDN Komunitas 2 dan juga serta diseminasi PKK PJK 82 Kabupaten Pasuruan tahun 2024 akan mempresentasikan tentang berbagi praktik baik komunitas belajar sekolah dalam program sekolah yang berpihak kepada murid. Dan alhamdulillah pada hari ini mohon izin saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut daripada tugas PKK PJK tahun 2024. Dan ada pun rencana tindak lanjut yang saya rencanakan sebagai program yang berpihak kepada murid di diseminasi PKK PJK gelombang 2 tahun 2004 yang berwujud Asmara. Asmara merupakan akronim dari aktivitas senam dan makan bersama. Ini merupakan program yang saya canangkan di lembaga kita karena kita tahu sendiri minat daripada peserta untuk senam setiap harinya mungkin karena lagunya yang monoton sehingga anak-anak kurang aktif, kurang inovatif dalam bergerak. Oleh karena itu di sini saya mencanangkan atau merencanakan tentang program yakni senam dan juga ditambah dengan makan bersama. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Bagaimanakah latar belakangnya dan tujuannya? Kita ulas di slide yang berikutnya. Latar belakang dalam kegiatan Asmara atau program Asmara, aktivitas senam dan makan bersama di lembaga kita yang SDN Komunitas 2. Adapun latar belakang kegiatan tersebut adalah kebutuhan jasmani merupakan salah satu aspek aktivitas yang ada di PJK yang perlu diperjuangkan dalam ranah pendidikan dasar. Aktivitas anak yang begitu banyak baik di rumah ataupun di sekolah dan melakukan aktivitas sehari-hari di kehidupan nyata yang padat, namun mereka harus tetap dalam keadaan yang prima ataupun bukan jasmaninya, sehingga kebiasaan menjaga kebutuhan jasmani muncul dalam lingkup pendidikan khususnya pendidikan dasar. Inilah yang melatar belakangi tentang aktivitas senam yang akan kita promosikan bersama-sama. Kemudian penyelenggaraan makan bersama pun juga di sekolah memiliki kekhasan sendiri karena anak selain makan juga belajar mengenal makanan, menyukainya, memakai alat dan tata cara makan. Pada anak sekolah dasar, anak merupakan konsumen aktif, yaitu sudah bisa memilih atau menolak makanan, sehingga penanaman perilaku hidup sehat dapat dimulai ditanamkan. Perilaku hidup sehat seorang anak terbentuk dari lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Salah satu penanaman perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah adalah dengan program Asmara, aktivitas senam dan makan bersama. Ini merupakan program mudah-mudahan kita bisa laksanakan di lembaga kita. Mungkin ini juga merujuk di program pemerintah ini makan gratis, tapi dengan menawarkan makanan yang bergizi, sehingga nanti anak tidak hanya makan bersama, tapi asupan gizinya juga bisa terpenuhi. Berikutnya, tujuan program yaitu dari strategi senamnya
Senam sangat bermanfaat Bapak Ibu dalam mengembangkan komponen fisik yang lainnya, membangun kekuatan tubuh, melatih keterampilan motorik, koordinasi dan keseimbangan. Dengan melakukan olahraga senam secara teratur akan membuat kesehatan dan perkembangan fisik anak menjadi lebih baik. Karena kita tahu sendiri anak-anak di sini kalau senam itu juga agak sulit gerakannya, dikarenakan mungkin lagunya atau gerakannya tetap itu saja. Mungkin di mana dengan sebelumnya gimana lagi? Barangkali ada ide ataupun masukan untuk musik-musik atau gerakan yang akan dilakukan anak ini, nanti kita bisa kolaborasikan. Bukan hanya guru lokal, apabila dengan baik guru kelas ataupun guru maba yang lainnya ingin berinovasi ataupun berkolaborasi, Pak Misbah atau Pak Hanif atau bisa saya ingin mencoba musik ini ataupun gerakan ini kita bisa kolaborasikan di KBS kita ataupun komunitas belajar sekolah yang diketuai langsung oleh Bapak Toto Sangarjo. Kemudian dari segi makan bersama, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang makanan sehat kepada anak usia dini atau usia sekolah, serta membantu anak-anak untuk membiasakan diri berperilaku makan sehat, salah satunya dengan membawa makanan bekal sehat dari rumah. Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu, kalau anak-anak jajan sembarangan mungkin banyak zat-zat kimia yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu penting kiranya kita buat program semacam itu dan kita jalankan bersama secara signifikan dan bisa berkelanjutan. Berikutnya Bapak Ibu, untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya yaitu peserta didik aktif berpartisipasi dalam senam dan makan bersama yang kita lakukan nantinya. Bersama-sama nanti baik itu di halaman sekolah bisa atau dalam kelas bisa, karena kita tahu sendiri di kamar kita kalau pagi cuacanya juga cukup panas, sehingga kemungkinan anak-anak pun juga akan kesulitan atau tidak fokus dalam menikmati makanan. Dan juga di halaman kita juga dekat dengan jalan raya, artinya terkontaminasi dengan udara yang tidak sehat. Berikutnya peserta ini dapat memilih senam irama dan bekal yang bergizi sesuai keinginan mereka. Jadi ini anak kita suruh pilih dari minat mereka, keinginan mereka, baik itu minat dalam menentukan musik, menentukan gerak, dan juga menentukan makanan yang bergizi yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, peserta ini mampu melaksanakan gerakan senam sesuai dengan bidang peserta didik yang akan dilakukan. Jadi anak ini kita arahkan, bukan kita bebaskan, tapi bebas terarah, bukan bebas lepas. Artinya anak ini bisa memilih dan memilah mana gerakan yang sesuai dengan keinginannya, mana musik yang sesuai dengan minatnya. Kemudian langkah-langkah Bapak Ibu, langkah-langkah dalam programnya yaitu pertama, kita merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, melakukan koordinasi yang baik dengan kepala sekolah, pengurus KBS dalam hal ini Bapak Toto Sangarjo dan kita semuanya, serta mitra lain seperti wali murid dan peserta didik, kita libatkan bersama-sama secara kolaborasi. Yang ketiga, langkah-langkahnya itu mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki sekolah untuk keberhasilan program Asmara atau Asmara atau aktivitas senam dan makan bersama. Tentunya bisa dilaksanakan mungkin nanti tetap dalam naungan KBS dari Bapak Toto Sangarjo. Kemudian hasil yang diharapkan Bapak Ibu, program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan mengakomodir voice ataupun suara dari peserta didik, choice ataupun pilihan dari peserta didik, karena ini yang berpihak kepada murid, sehingga kita libatkan peserta didik. Kita nanti sebagai fasilitator saja. Dan ownership atau kepemilikan peserta didik, serta peserta didik mampu melaksanakan kegiatan optimal. Dan terakhir hasil yang diharapkan yaitu program tersebut atau program Asmara dilaksanakan setiap Sabtu minggu sekali, yakni setiap hari Sabtu, dan evaluasi setiap 1 bulan sekali. Kenapa saya katakan di hari Sabtu? Karena kebiasaan kita setiap hari Sabtu menafsirkan. Mungkin ini adalah jawaban ataupun solusi, sehingga nanti setiap hari Sabtu itu kita bisa buat program di samping program Asmara dan dikembangkan lagi dalam wadah yang dilakukan dengan P5 ataupun
kita kolaborasi dengan penampilan peserta didik yang kemarin sudah kita laksanakan, yakni ada dari dulu nih, ada tari, kemudian ada nyanyi, ini kita bisa kolaborasikan. Oke. Jadi nanti setiap hari Sabtunya mungkin kita bisa buat kegiatan semacam mungkin yang dulu pernah di idekan atau misalkan patokan yang bahasa patokan itu nanti bisa kita satukan, sehingga nanti dari guru kapal kejuta ada yang namanya asmara. Mungkin dari tawinya nanti ada alban jadi kita tampilkan. Kemudian ada yang lainnya, ada seni tari ataupun seni suara ataupun bernyanyi ataupun yang lainnya. Ini kita bisa kolaborasikan di hari Sabtu dalam kegiatan kelima, di mana nanti setiap kita ataupun guru di KPS kita bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki karya dari masing-masing. Dan setiap 1 bulan sekali saya akan melakukan evaluasi Bapak Ibu dengan program tersebut. Karena kita sudah pernah melakukan sebuah program yang mungkin tidak signifikan, kadang dilaksanakan juga kadang tidak, yaitu senam bersama dengan menggunakan instruktur. Itu mungkin belum efektif, sehingga nantinya saya harap setiap 1 minggu sekali dari Sabtu dan setelah dilaksanakan selama 1 bulan, kita di 1 bulannya mendatangkan lagi instruktur dan juga kita evaluasi bersama seperti itu. Kemudian struktur program dan mitra dalam proses belajar sekolah diantaranya program yang dibuat merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler jelas melalui tutor jasmani dan makanan bergizi. Mungkin makanan bergizi ini ada di pelajaran di dalam kelas nih. Makanan bergizi ada nih? Tidak ada. Berarti masuk dalam PJOK. Oke, makanya akan berjasmani dan makanan bergizi dalam bentuk program asmara. Apa asmara? Aktivitas senam dan makan bersama. Setuju gitu? Kemudian peserta didik yang terlibat adalah kelas 5 dan kelas 6 di fase C. Kenapa kelas 5 dan kelas 6? Karena mereka yang mampu mungkin, ya, yang mampu untuk memilih dan memiliki minat dalam belajar senam dan memiliki ketertarikan untuk memberikan tampilan yang baik, sehingga nantinya di setiap hari Sabtu kita tampilkan dari kelas 5 ataupun kelas 6 secara bergantian. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini. Kemudian KPS dari SIBAR berperan sebagai fasilitator. Artinya kita sebagai fasilitator untuk menaungi peserta didik kita semuanya. Artinya bagaimana ketika program ini jalankan, ya, kita nanti berserta secara berkolaboratif untuk memantau dan meminimalisir anak-anak dalam mengikuti kegiatan asmara yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir yaitu mitra pada program ini adalah segenap wali murid dan komite sekolah. Kita juga melibatkan wali murid serta komite sekolah, sehingga kita melakukan program ini tidak semerta-merta. Jadi kita ada pantauan langsung dari komite dan wali murid secara kolaboratif. Berikutnya, kapasitas yang dimiliki Bapak Ibu. Di lembaga kita mempunyai beberapa aset yang harus kita manfaatkan dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya yaitu aset manusia. Aset manusia ini berupa kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini juga bertanggung jawab dalam kegiatan program asmara. Kemudian juga guru, peserta didik, wali murid dan komite sekolah ini semuanya harus kita mantapkan bersama-sama demi berjalannya program asmara. Kemudian yang kedua, aset fisik Bapak Ibu. Aset fisik ini berupa sarana dan prasarana yang sudah kita miliki, antaranya yaitu speaker. Tentu kita kalau senam harus melibatkan speaker juga sebagai pengeras suara. Mustahil kalau kita tidak menggunakan speaker. Mikrofon juga penting. Kemudian kantin. Kenapa kok kantin? Ketika kita melakukan makan bersama, kita juga bisa kolaborasi Bapak Ibu. Ketika wali murid, karena kita tahu sendiri wali murid di sini kan kebanyakan orang pekerja, orang pabrik. Ketika mereka tidak sempat untuk memberikan bekal kepada anaknya, kita bisa kolaborasi dengan kantin. Ya, dalam hal ini mungkin ada Mbak Bukti dan ataupun ibunya Mas Faiz, kita bisa kolaborasi, mungkin dipesankan di situ dengan kita memantau beberapa kriteria yang dikomposisikan dalam makanan
yang bergizi. Kemudian meja dan lapangan. Mungkin meja ini nanti kita buat panggung karena kita tidak punya panggung selama ini. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya kita memiliki panggung sehingga panggung tersebut secara permanen kita bisa manfaatkan dalam kegiatan program ataupun dalam kegiatan P5. Lapangan tentu ini adalah fisik yang utama di lembaga kita. Kemudian yang ketiga, aset finansial. Aset finansial maksudnya dana bos untuk penunjang penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sarpras. Mungkin ini nanti kondisional karena kita masih belum tahu apa saja yang kita perlukan. Kemudian yang keempat, aset sosial. Artinya kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah dalam bergotong royong serta mensukseskan program sekolah yaitu Asmara. Yang terakhir adalah aset politik. Artinya kita bekerja sama dengan instruktur senam. Tadi sudah kita jelaskan di 1 bulan terakhir kita mengadakan instruktur senam sehingga nanti ketika anak-anak itu melakukan senam bisa dipantau langsung oleh instruktur senamnya. Mungkin ada kesalahan atau ada penguatan, dan juga kita bekerjasama dengan puskesmas. Artinya bagaimana puskesmas tidak datang mungkin bisa memberikan sosialisasi tentang makanan yang bergizi sehingga nanti bisa berdampak baik kepada peserta didik. Kemudian rencana evaluasi Bapak Ibu, program ini tentunya harus ada evaluasi sehingga nantinya ketika ada evaluasi program ini bisa berjalan dengan baik secara berkelanjutan. Evaluasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui satu, observasi mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Kadang anak itu kan bosenan ketika sudah senam bosen, sehingga mungkin dengan kolaborasinya dari kelas 5 dan kelas 6 bisa bergantian gerakannya ataupun musiknya. Kemudian angket Bapak Ibu, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru dan wali murid. Yang terakhir, dokumentasi penting, mengumpulkan data berupa foto, video dan hasil karya peserta didik. Ini adalah rencana evaluasi kami dalam kegiatan program Asmara. Kemungkinan tantangan Bapak Ibu, ada 4 tantangan yang harus kita persiapkan. Di antaranya motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda karena setiap anak itu kan memiliki kodrat alam ataupun keberagaman yang berbeda yang dibawa mulai dari lahir. Solusinya adalah memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Jika hujan, maka jadwal peserta didik tidak akan ditutup minggu depannya. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Solusinya dengan mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang secara matang. Yang terakhir, kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan dengan kedinasan. Mungkin ada dinas luar ataupun ada yang lainnya sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Solusinya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kelas pelajar sekolah agar program tetap berjalan ketika ada salah seorang guru yang mendapat tugas dinas di luar. Ya. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih. Ada sepenggal kalimat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang holistik, di mana murid ataupun peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid serta diimplementasikan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan serta menyenangkan terhadap peserta didik. Demikian Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan program ini bisa kita lakukan secara bersama dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dari saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri Bapak Ibu, nanti saya minta tolong membuat refleksi dan masukan, dan kemudian minta tolong dengan langsung tempelkan di lembar refleksi dan lembar masukan sebagai penguat bagi saya untuk melakukan program tersebut. Harapan saya kita bisa berkolaborasi untuk membentuk program yang baik dan berpusat terhadap murid. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan bagikan sedikit untuk Anda semuanya, dan nanti minta tolong membuat refleksi terhadap presentasi yang saya sudah paparkan tadi dan juga masukan. Nanti mohon ditempel di depan, dan nanti setelah ditempel semuanya saya minta tolong salah satu dari Bapak Ibu untuk membacakan satu saja. Nanti kalau nanti
Nanti silakan dengar di lembar refleksi sendiri dan tempat melihat pun masuk Anda sendiri. Dan nanti minta tolong salah satu dari Bapak Ibu berkenan untuk membacakan hasil refleksi dan terbaliknya. Sama masukan Bapak atau umpan balik Bapak ya, jadi temuan bagi kami nantinya melaksanakan program Asmara. Satu atau dua nanti boleh untuk membaca hasil refleksinya. Tim dari kedua KPS juga bisa untuk koordinator KPS. Berapa? Mau kita Bapak tadi refleksi sendiri, masukkan sendiri. Ya, sudah diliput langsung tim fotografer dari TV One. Bapak, terima kasih. Di monggo nasib tenda mawon. Ini tas penempelnya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kata kami kayak undian. Nanti diundi. Boleh apa Pak? Dan dari apa? Programnya Asmara Bapak Ibu, atau aktivitas senam dan makan bersama. Sembari menunggu yang lainnya, mungkin dari yang sudah menempel bisa membacakan refleksinya dan umpan baliknya. Mungkin dari ketua KBS-nya, monggo ketua KBS silakan memberikan membacakan refleksi dan umpan baliknya. Semoga Bapak. Alhamdulillah, refleksi masukan kalau betul sambil untuk yang pertama, refleksi pertama mungkin punya Bapak saja. Ya.
setelah konversi penyampaian. Konversinya yaitu kegiatan asmara ini baik sekali, lanjutkan dan semangat. Untuk masukannya yaitu saya tergulung Nusantara. Sah tidak? Kegiatan asmara ini sangat bagus. Mungkin nilai aku bisa fokus ke semua kelas agar semakin semangat. Terima kasih luar biasa Bapak Ketua KPS, tepuk buat Ketua KPS kita Bapak Tosman Teologi sudah membaca refleksi dan masukannya. Mungkin dari yang lainnya dipersilakan satu lagi. Oke, silakan Bu Bil. Namanya siapa Bu? Program asmara ini bagi saya sangat baik sekali dan memang perlu patut untuk diterapkan di sekolah kita, karena di sini program ini sangat mengajarkan siswa itu kita itu hidup sehat, bugar, biar tahu juga mana makanan yang sehat dan tidak sehat. Nah, selain itu untuk masukannya, kalau bisa memang diajarkan di semua, mungkin ya untuk yang pertama contoh lah di kelas 5 dan kelas 6 pasti tidak apa-apa, tapi untuk selanjutnya saya harapkan itu di semua jenjang dan dibentuk tim khusus. Ada lagi tadi juga masukan dari salah satu teman kita dimasukkan di anggaran sekolah RKS, sama untuk yang ini dilaksanakan di program seperti apa namanya di dalam kurikulum kita lah Pak, gitu. Nah biasanya di awal tahun untuk penyusunannya. Terima kasih. Luar biasa, bagus sekali masukan dan refleksi. Iya, kertas yang kecil tapi isinya berbobot nih. Bu Yeni, terima kasih refleksinya dan masukannya. Mungkin ada lagi atau dua saja cukup? Cukup nih, dua saja nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan refleksinya serta masukannya. Mudah-mudahan harapan ini apa yang disampaikan oleh ketua kita yaitu Bapak Samuel dan Bu Yeni, masukan dan refleksinya, mudah-mudahan ini program asmara bisa diimplementasikan di lembaga kita. Nanti katanya ini juga harus dimasukkan di kurikulum Pak, harus dimasukkan di anggaran RKS tahun depan Pak. Amin, begitu oke. Dan juga saya mohon juga kolaborasinya, karena program ini bisa terlaksana atas kerjasama kita semuanya, bukan kerjasama kita bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan program asmara bisa dilaksanakan dengan baik, dan demikian dari saya. Apabila ada tutur kata dalam memaparkan presentasi kami ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pemaparan materi oleh Bapak Misbahul Khair SPD, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh narasumber tadi bisa menjadi penambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhirul wassalamualaikum